Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari sore hari ini kita mau datang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Percaya Tuhan hadir dimanapun saat ini Bapak Ibu berada. Mari kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Dengan hati yang tulus kita mau persembahkan semua yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang baik bagi kami. Sore hari ini Tuhan kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami mau sujud menyembah Engkau, meninggikan kebesaran nama-Mu, memuliakan Engkau Raja di atas segala Raja. Yang kami percaya adalah kekuatan dalam hidup kami, yang sanggup membawa kami kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar sore hari ini Engkau bertahta atas setiap pujian umat-Mu. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang melimpah di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan bersama serukan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Haleluya. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku.
percaya bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Dan Amin. Dia akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Dengan percaya serukan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa kami yakin Tuhan, yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Hanya Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapan satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Bawa kami kepada kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan Sampai hanya Engkau yang sanggup. Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kau Raja di atas segala raja, Yesus. Sorak-sorak kemuliaan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh mulia pengorbanan-Mu. Kau terus nyatakan kuasa-Mu yang besar dalam hidup kami. Biar kami mau selalu mengerti Tuhan, rencana-Mu dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami alami dalam hidup ini, di dalam lembah yang kelam sekalipun, kami tidak akan takut. Sebab kami percaya Tuhan Yesus yang besar itu yang menyertai hidup kami.
Biar setiap hari dari mulut kami keluar pujian pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam keadaan yang sakit kami tetap memuji Engkau. Dalam keadaan yang susah kami tetap memuji Engkau Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus Kau kemuliaanku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bentuklah diriku serupa gambaran-Mu.
Terima kasih Bapak. Biar mata kami semuanya tertuju kepadamu. Istimewa mata iman kami. Kami mau bersandar kepadamu. Kami mau bergantung kepada Tuhan. Engkau sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Mari bekerja Tuhan di tengah-tengah kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, nama-Mu kami puji, kami besarkan, kami permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman sekalian, berjumpa kembali dalam acara pendalaman Alkitab, ya, masih mengenai kitab Maleakhi dengan tema besar Aku Mengasihi Kamu. Ini suatu hal yang luar biasa, pernyataan-pernyataan Allah dalam kitab Maleakhi dahsyat di tengah-tengah keruntuhan umatnya yang makin mendukakan Tuhan. Tuhan masih mengumandangkan suaranya, Aku mengasihi kamu. Dan biar suara ini juga akan mendarat di hati saudara sekalian yang mendengarkan firman-Mu, yang mungkin ada rasa saya gagal, saya mengalami hal-hal yang buruk. Dengar suara Tuhan, Aku mengasihi kamu. Itu dalam Maleakhi pasal 1. Namun juga dalam Maleakhi pasal 3 dia berkata, Aku Tuhan tidak berubah. Kalau Aku mengasihi kamu, Aku tetap mengasihi kamu. Mari suku angkat hati kita. Namun yang penting sekarang bagaimana mengekstrak, ya kita ini harus bisa melakukan download dari Allah. Sesuatu dari Allah yang besar, janji-janjinya coba kita download. Kita turunkan dalam hidup kita, dalam lingkungan kita, dalam gereja kita. Di mana, dalam ibadah. Namun yang menjadi masalah, murnikah ibadah kita? Karena ini paling berat. Kenapa disebut orang Farisi? Karena tidak murni. Tidak murni bukan berarti sama sekali tidak ada hubungan, artinya memuliakan Tuhan. Ada. Cuma tidak sempurna, tidak komplit. Begitu juga pekerjaan iblis selalu bukan berarti tidak ada kebenaran, ada kebenarannya. Tapi sebagian saja. Nah begitu juga ibadah kita. Apakah ibadah kita ini betul-betul murni atau tidak, menjadi satu pertanyaan yang besar. Karena itu kita mesti melakukan ibadah yang murni. Ya, sebelum keruntuhan kerajaan Yehuda, ada seorang nabi yang terus banyak menangis. Dia adalah Nabi Yeremia. Ya, dan waktu saya membaca Yeremia ini paling banyak menderita. Suaranya tidak mau didengar. Bahkan terakhir dia dibawa ke Mesir oleh orang-orang, dikeluarkan dari tanah perjanjian. Saudaraku, Nabi Yeremia memperingatkan umat Tuhan bahwa musuh akan menawan mereka. Wah, malah mereka marah. Ya, dia berkata, sudahlah menyerah saja kepada kerajaan Babel. Wah, berita itu tambah menjengkelkan sama raja-raja, ya, sama juga penguasa saat itu. Marah mereka. Akhirnya Yeremia mengalami penderitaan. Makanya dijatah, disebut roti kesukaran, dimasukkan sumur, ya, supaya mati. Itu penjaranya.
Ya, dan betul akibatnya oleh karena tidak mau mendengar peringatan-peringatan Yeremia, maka bangsa Yahudi ini tertawan di Babel selama 70 tahun. Tapi tadi Tuhan berkata, aku Tuhan tidak berubah. Aku berjanji pada Bapak Abraham, ya, tentang tanah dan tentang umat. Karena itu oleh kuasa Tuhan, Tuhan memakai raja kafir, yaitu Sirus atau Kores, yang menaklukkan kerajaan Babel untuk memberi izin orang-orang Yahudi dari Babel pulang ke tanah airnya. Untuk apa, Sku? Bahkan diberi perintah untuk membangun bait Allah. Ini sesuatu yang dahsyat. Kalau Allah bekerja, tidak ada yang bisa menahan. Ya, dan dipakailah dua nabi, Hagai, Sakaria, untuk pekerjaan ini, membangun rumah Allah. Namun sayang, ya, setelah dibangun, ibadahnya kembali tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ini terjadi pada zaman Maleakhi. Jadi ada 3 nabi setelah mereka pulang dari Babel, itu ada 3 nabi yang bekerja, Hagai, Sakaria, Maleakhi. Hagai dan Sakaria bersama-sama berkata, ayo bangun rumah Allah. Ya, tapi mereka sudah bangun, tapi ibadahnya tidak berkenan. Dan ini tepat seperti apa yang dinubuatkan oleh Yeremia. Ya, bahkan Maleakhi berkata, mereka orang Israel menipu Tuhan. Kamu menipu aku. Kata-kata yang sangat keras. Kamu menipu aku. Nubuat yang disampaikan Yeremia dalam Yeremia 12 ayat 2 berbunyi, Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Mereka selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. iya, memang selalu engkau di mulut mereka. Berarti Tuhan, Tuhan, tolonglah Tuhan. Jadi dengungan menyeru Tuhan itu selalu, tetapi jauh dari hati. Ini satu teguran yang keras juga untuk kita. Jangan sampai kita ibadah itu rutinitas. Dan kita menyanyi untuk Tuhan. Kita aktivitas untuk Tuhan. Tapi tanpa hati. Justru ini yang Tuhan minta, dengan hati. Ya. Nah, oleh teguran daripada Nabi Hagai, Allah ingin mengembalikan umatnya. Dengan apa sih? Membangun rumah Allah. Untuk apa? Membangun persekutuan. Karena di mana ada rumah Allah, disitulah mereka kumpul, mereka memuji Tuhan. Jadi maksud Tuhan itu supaya ibadah itu diperbaiki. Ya. Persekutuan itu diperbaiki supaya tidak mengalami kutuk. Nanti saudara baca Hagai 1 ayat 4-11. Nabi Hagai berkata, ya, kamu menabur banyak, menuai sedikit. Ya, kamu melakukan ini itu, ya, tapi tidak berhasil. Dan dikatakan karena kamu mementingkan dirimu sendiri. Tidak mengutamakan Tuhan. Ya,
Jadi walaupun bait Allah itu terbangun, tapi ibadahnya tanpa hati. Nah ini yang menyedihkan hati Tuhan. Ya, sekarang kalau begitu, apa toh relasinya? Kalau dengan hati itu apa? Matius 6 ayat 21 mengatakan, karena di mana ada hartamu, di situ hatimu. Jadi ini sangat kental antara hati dengan harta kita. Harta kita itu bisa macam-macam. Bisa duit, bisa kekayaan, bahkan bisa anak. Ada tuh orang hartanya itu anak, jadi bangga dia kalau punya anak yang hebat-hebat selalu. Wah memang kita juga bangga kalau punya anak yang hebat-hebat. Rasa itu harta, ya karena itu sangat-sangat berfokus kepada anak. Sampai ibadah kepada Tuhan, kadang-kadang demi anak. Ini kenyataan, Kalau anaknya berkata hari Minggu, ayo toh kita pergi Pak, jangan ke gereja terus. Ya ditinggal. Gak apa-apa, menyenangkan anak. Ya, kadang-kadang orang tua kalau anaknya sudah berhasil dalam pekerjaan, dibiarkan untuk fokus pada pekerjaan. Untuk apa? Menghidupi dia. Mestinya orang tua itu memperingatkan, jangan terlalu banyak kerja, nanti kamu enggak memberi waktumu untuk Tuhan. Ini harta. Jadi karena tidak mengorbankan ini yang fisik secara langsung, itu adalah uang, perpuluhan. Ya. Akibat tidak memberikan 1/10, maka orang-orang Lewi dalam kitab Nehemia dikatakan, mereka lari dari pekerjaannya. Sehingga tidak ada yang namanya melayani Tuhan. Jadi hilanglah yang disebut makanan rohani dalam rumah Tuhan. Maleakhi 3 ayat 9 sampai 10a, firman Tuhan berkata, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Iya, ini jelas kata-kata yang keras. Kamu kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, dalam hal apa mereka menipu? Dalam persembahan persepuluhan. Ya, kamu seluruh bangsa. Wah, jadi ini termasuk siapa? Imam yang mengajar. Jadi imam, ya hamba-hamba Tuhan seringkali tidak memberikan perpuluhan. Mendorong jemaat memberikan persepuluhannya, tapi pengajar-pengajar, hamba-hamba Tuhan sendiri tidak memberikan 1/10. Ini yang saya lihat dalam fakta. Ya, mestinya hamba Tuhan itu menjadi contoh, teladan. Karena itu saya hati-hati dengan perpuluhan, bahkan seringkali melebihi. Saya nggak mau, nanti kita melihat bahwa persepuluhan itu ada macam-macam. Ya, karena ini untuk makanan. Ya, makanan rohani, bahkan juga makanan jasmani. Penting, orang tanpa makan, dia akan mengalami kelaparan tentunya. Ya, nah, setelah Tuhan itu memerintahkan umatnya membawa persepuluhan mereka supaya ada makanan, di mana itu menunjuk pada persekutuan rohani,
Maka dilanjutkan dengan ucapan ini. Dan ini satu-satunya dalam Alkitab. Kata-kata ini luar biasa. Tuhan itu sampai mau berkata, oke deh, kamu boleh menguji aku. Maleakhi 3 ayat 10b sampai 12. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Ya, dan ujilah aku. Waduh. Tidak pernah ya. Tuhan ini bahkan meminta, ya, kamu uji aku. Biasanya Tuhan marah kalau manusia itu menguji Tuhan, mencobai Tuhan. Ya. Tapi kali ini tidak. Malah disuruh. Dan ini satu-satunya kata-kata dalam Alkitab yang menyuruh umatnya untuk mencobai Tuhan, menguji. Itu hampir sama. Ya, biasanya kan Tuhan melarang. Tapi kali ini cobalah, kamu bolehlah menguji aku. Artinya, apakah janjiku itu tidak menjadi kenyataan bahwa aku akan memberikan berkat? Karena itu seringkali kalau ada gereja, jemaat datang pada saya mengalami, waduh, problem-problem, ya keuangan. Biasanya saya berpikir, ini orang kadang-kadang mungkin tidak pernah memberikan apa yang wajib kepada Tuhan. Mustahil bukan, kalau Tuhan bicara itu pasti digenapi. Ya, nanti ada yang kena masalah, kena problem. Dulu saya ingat, kalau ada orang yang cukup berada, tapi ngalami terbakar lah. Saya pikir, kenapa ya? Usahanya sampai terbakar. Ya, tapi kalau memberi kepada Tuhan, aduh, dia memberi, tapi tidak seperti yang Tuhan minta. Jadi rupanya rela kalau terbakar, kalau dibohongi, kalau kena masalah. Itu kan ya dalam dunia dagang kan begitu katanya. Tapi coba kita mendengar apa yang Tuhan katakan di sini. Coba uji aku, firman Tuhan semesta alam. Dan ini diucapkan berapa kali? 3 kali. Firman Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam. Ya, bahwa Allah itu berkata, aku ini kan Tuhan yang punya pasukan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin. Ya, saudara, apa? Membuka tingkap-tingkap langit. Yang kedua, mencurahkan berkat. Yang ketiga, menghardik. Ya, belalang pelahap. Artinya, kerugian-kerugian yang, wah, memang itu ada roh yang mendorong untuk ya menghancurkan. Seperti apa yang terjadi dengan Ayub, bukan? Ya. Nah, saudara, jadi kalau kita melihat ini adalah satu-satunya kebenaran yang membolehkan umatnya menguji Tuhan. Tuhan itu sanggup enggak memberikan berkatnya? Jawabannya pasti sanggup. Kenapa sanggup?
Karena dia selalu mengunci dengan kata-kata firman Tuhan semesta alam. Apa itu? Itu berarti Tuhan dari pasukan sorga. Ya, yang akan melakukan peperangan lebih dulu dalam alam roh yang tidak kelihatan. Untuk mematahkan pekerjaan iblis. Karena itu betapa pentingnya berdoa. Kalau saudara membaca bagaimana Daniel dia berdoa, lalu ada roh yang sebetulnya dikirim oleh Tuhan yaitu malaikat, tapi ditahan oleh penghulu, ya itu ditahan. Dikatakan penghulu Persia menahan. Jadi dalam tiap negara itu ada penguasanya, ya. Zamannya Daniel, penghulu Persia itu setan yang menguasai, yaitu kerajaan Persia. Tapi Daniel terus berdoa sehingga akhirnya Tuhan kirim malaikat Mikail untuk memerangi, ya, si penghulu setan yang menguasai Persia ini. Dia ditaklukkan. Muncul kerajaan yang berikut, Grika. Ya, jadi seperti Tuhan berkata, apa yang kamu ikat, mestinya begitu ya. Apa yang kamu ikat, yang di alam roh itu akan terjadi di muka bumi. Itu terjemahan dari Amplified Bible demikian dalam Matius 16. Jadi karena itu kita mesti berjaga-jaga keluarga kita supaya tidak kena hal-hal yang ya. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan memang seperti Ayub itu, Tuhan izinkan untuk perbaikan mutu, bukan untuk menghancurkan. Ya, walaupun Ayub itu mengalami banyak derita, tapi tujuan Tuhan memperbaiki Ayub. Dia naik setingkat. Jadi ada memang maksud Tuhan yang mengizinkan supaya mutu umatnya naik. Tapi ada maksud iblis untuk menghancurkan. Karena itu sebab itu Tuhan mengajar kita berdoa supaya Tuhan semesta alam ini bekerja. Jangan lupa, tiap kali kalau kita berdoa, apa yang Tuhan ajarkan? Bapa kami yang di sorga. Betul enggak? Itu artinya jalin hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa, tapi Bapa kami, bukan Bapakku. Artinya, kalau kamu doamu mau beres, didengar oleh Tuhan, hubunganmu dengan sesama harus dibereskan. Seringkali orang nggak mau ini. Hubungan dengan Tuhan oke. Tapi hubungan dengan sesama, wah saya pilih-pilih. Wah nggak bisa begitu. Karena kita diajar Bapa kami yang di sorga. Kalau kata di sorga itu artinya yang punya power. Kuasa. Lalu apa? Dikuduskanlah namamu. Jadi jaga nama Tuhan. Jangan gengsi. Jaga nama Tuhan. Dan ketiga ini yang berkaitan dengan pelajaran ini. Datanglah kerajaanmu. Ya. Dan waktu Tuhan berkata ini, dia kunci doa ini dengan kata-kata ini. Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tadi dikatakan, aku akan menghardik belalang pelahap. Ini salah satunya.
Kenapa? Karena engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita percaya, tiap kali kita berlutut di kaki Tuhan, kita mendongak, kita berkata, Tuhan, Engkau yang punya kuasa. Engkau yang punya kerajaan, datanglah kerajaan. Lindungi kami, lepaskan kami daripada yang jahat. Salah satunya kalau sudah sering berdoa, Tuhan kirim apa? Malaikat. Ya, kalau dalam satu kerajaan pasti ada pasukan penjaga. Nah, pasukan penjaga dari anak-anak Tuhan, kata Tuhan dalam kitab Mazmur sering dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, maka malaikat Tuhan itu akan berkemah mengelilingi. Mari kita percaya kenyataan itu walaupun kita tidak melihat. Ya, jadi kalau kita berkata datanglah kerajaanmu, kita percaya Tuhan itu yang punya kuasa, ya, kerajaan, kemuliaan, dan kemahakuasaan Allah itu ditunjukkan bagi setiap orang percaya bahwa benar Tuhan itu maha kuasa. Karena itu Bapak orang percaya itu Bapak Abraham. Nah, kalau kita mau percaya betul, coba kita mau dengar perkataan Tuhan kepada Abraham yang dinyatakan dalam Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya, waktu umurnya 99. Janji Tuhan, dia umur 75. Kamu akan mempunyai keturunan. Dia tunggu-tunggu 24 tahun. Sampai umurnya 99. Dan Tuhan mengulangi janjinya. Dia tidak berubah. Ya, dia berkata, Akulah Allah yang maha kuasa. Kamu sudah menunggu, aku sekarang genapi. Wow. Tapi perhatikan kalimat berikut ini yang penting. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan yang maha kuasa, kemahakuasaannya. Bagaimana sudah bisa mengalami? Ini syaratnya. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, banyak orang nyebut Tuhan Maha Kuasa, Engkau Allah pencipta langit, Engkau berkuasa, tapi tidak mau hidup yang sampai berkenan, sampai tidak bercela. Mana mungkin? Ya. Nah, setelah Tuhan bicara ini ayat 1, dia berkata terus. Dia berkata, aku akan membuat engkau, ya, beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Daripadamu akan berasal raja-raja. Waduh. Wah, dan janji Tuhan benar. Keturunan Abraham ini keluar. Bangsa-bangsa yang banyak di Timur Tengah itu banyak. Raja-raja di situ. Ya. Jadi Allah yang Maha Kuasa itu mampu melakukan yang mustahil. Bagaimana istrinya mandul dan menopause waktu itu 89 tahun, mana mungkin bisa nenek punya anak. Ya, zaman itu nggak ada bayi tabung, nggak ada dokter yang hebat, nggak ada. Tapi Tuhan bisa. Sehingga dia berkata,
pada Sarah. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Enggak ada memang. Dia sanggup. Karena itu yang penting, semua janji Tuhan itu bisa dilaksanakan. Asal syaratnya tadi hidup tidak bercelah. Dari kata asli, ya, tamim itu artinya berintegritas, benar. Bagaimana kita bisa benar? Dulu kita nggak benar. Ada satu ayat, Ulangan 6 ayat 25. Engkau akan menjadi benar jikalau, nah itu syaratnya, kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Jadi nanti orang-orang yang nggak benar, orang yang rusak, orang yang berdosa, dia bisa menjadi orang benar. Untuk apa? Untuk menerima berkat Abraham. Ya. Dan akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Asalkan melakukan firman. Jadi janji-janji Tuhan itu bersyarat. Oh Tuhan, pokoknya kita minta apa saja yang kamu minta, aku berikan. Nah itu ayat kita pegang. Tapi nggak mau syaratnya. Nggak bisa. Syarat itu penting. Ya. Karena itu janji Tuhan, di mana kita bisa menguji bahwa benar perkataan Tuhan itu, menguji pribadi Tuhan yang berjanji. Yang pertama, aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Apa itu? Kalau kita membaca dalam kitab Ulangan, ya, kalau sudah lihat daerah Timur Tengah itu umumnya itu padang gurun. Jadi juga negara Israel, kata Tuhan, aku membawa kamu ke suatu negeri yang bergantung hujan. Aku bisa mengunci langit. Dan kalau aku kunci, kamu kelaparan. Jadi betul-betul negara Israel itu negara yang sangat menghargai air. Kalau di Indonesia, waduh, semprot seenaknya ya, kalau lihat tanaman itu disemproti kadang-kadang berlebih-lebih. Kalau di Israel kan tidak. Dipasang pipa-pipa, jam tertentu, cerit. Setelah itu berhenti. Tapi bisa hidup. Kenapa? Karena diberi tepat waktu. Kalau kita enggak. Lihat aja di rumah-rumah. Pembantu nyemprot. Wah, sudah pokoknya basah. Ya. Nah, Tuhan itu sanggup membuka pintu langit. Ini yang pertama. Artinya apa yang ditutup Tuhan bisa buka. Dan kedua, kalau sudah dibuka, mencurahkan berkat supaya berkelimpahan. Dan yang ketiga, menghardik. Jadi menyingkirkan segala pekerjaan iblis yang ingin menghancurkan. Tuhan katakan, pergi kamu. Ini daerah yang aku jaga. Kamu gak bisa. Ya, ini kerajaanku. Maka kalau ini dialami, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Aku Tuhan yang berkuasa.
Ya, atas alam. Aku ini yang empunya kok. Aku berkuasa. Nah, ibadah itu ada hubungannya dengan persepuluhan. Dan ternyata ada 3 macam ibadah yang harus menjadi dasar. Dan ini semua bergandengan dengan persepuluhan. Banyak orang persepuluhannya salah, caranya membagi. Saya kadang-kadang ketemu dengan jemaat kita sendiri, suka dengar firman Tuhan, orang yang cukup berada, ya. Tapi dia berkata gini, aduh kalau gerejanya Pak Bekti sendiri, gereja saya itu sudah sugih. Saya berikan pada yang lain. Ya sudah. Saya mau apa, itu haknya dia. Ya. Tapi sudah lama dia menjadi orang Kristen, mesti tahu yang mana yang harus dipilah. Nah, 3 dasar ibadah yang benar itu apa? Ya. Jadi bila kita telusuri firman Tuhan, sebetulnya ada 3 persepuluhan yang menyangkut soal ibadah. Supaya hidup kita ini tidak bercelah. Ya. Karena ini semua, ini penting. Yang pertama, persepuluhan pertama. Tadi katakan supaya ada yang namanya makanan dalam rumahku. Betul tidak? Nanti saudara baca dalam Ulangan 14 ayat 27, ya, perikop persembahan perpuluhan itu dalam Ulangan 14 ayat 22 mulai terus ya sampai ayat yang terakhir dari pasal 14. Tapi nanti saudara konsentrasi ayat 27 yang berbunyi, juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Itu kan sudah peringatkan, ya. Dalam Matius 23 pun, ayat 23, memang yang penting itu adalah keadilan, ya, kemurahan, ya. Tapi persepuluhan jangan diabaikan. Sekarang ini ada pengajar-pengajarku yang mengabaikan. Saya rasa supaya menarik, apalagi orang yang nggak suka memberi. Dia kan, wah ini betul ini. Wah ini pengajarannya baik. Humanis, ya. Saudara, itu saya sudah terangkan ya yang lalu-lalu. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14. Nanti baca ayat 7 sampai 14. Tapi coba kita baca saja ayat 13 dan 14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini beda dengan zaman sekarang. Ada pemberita-pemberita yang biasanya adalah businessman. Saya tidak mau kolektor. Saya punya duit. Memang, itu memang juga pelayan Tuhan. Tapi bagaimana dia bisa berkonsentrasi. Mengajar yang solid, yang betul-betul solid begitu. Kalau dia tidak memberikan waktu full, bagaimana bisa? Karena di sini Tuhan berkata, demikian pula Tuhan telah menetapkan. Siapa yang menetapkan? Tuhan. Mereka yang memberitakan Injil
Perhatikan kata harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Sekarang ini banyak hamba Tuhan yang punya banyak pekerjaan. Punya pabrik, punya real estate, punya waduh yang besar-besar. Tapi suka memberitakan Injil. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi yang Tuhan maksud di sini untuk yang menerima persepuluhan itu sebenarnya hak dari hamba Tuhan yang tidak mempunyai pekerjaan yang lain kecuali memberitakan Injil. Jelas toh ini. Ayat ini jelas. Sekarang ini malah kabur banyak. Pendeta-pendeta yang punya pabrik juga menarik persepuluhan. Ini fakta. Kenapa? Ya karena ini tempat lahan basah. Kedua, persepuluhan kedua itu apa? Persepuluhan kedua ini supaya timbul sukacita. Dan sukacita yang Tuhan beri itu bisa menimbulkan roh takut akan Tuhan, respect. Tuhan ini kok baik ya. Wah, karena itu ini yang harus dipersembahkan. Ulangan 14 ayat 22 sampai 23. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan dari minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Iya. Sekarang siapa yang makan persepuluhan ini? Orangnya sendiri. Jadi bukan untuk imam. Itu yang pertama. Yang kedua ini dikatakan engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dari jadi untuk makan sendiri loh. Persepuluhan tuh makan sendiri. Iya. Apa artinya? Artinya kamu itu mesti punya tabungan untuk melakukan pesta rohani. Karena orang Israel itu diperintahkan Tuhan 3 kali setahun kumpul di Yerusalem. Karena itu mereka negaranya tidak besar. Supaya bisa datang. Ya, mungkin berjalan 2-3 hari sampai. Zaman itu apalagi kalau naik keledai bisa lebih cepat. Apalagi kalau sekarang naik mobil. Beberapa menit sampai. Ya. Saudara, jadi ada persepuluhan untuk hari raya. Karena 3 kali setahun mereka berhari raya. Berhari raya itu artinya bersukacita. Di mana bersukacita? Kalau kumpul-kumpul. Ya, karena itu saya berpikir nanti saya akan minta lagi untuk mengadakan retreat gitu ya, retreat keluarga. Karena itu kumpul itu memberikan sukacita. Tapi kan retreat keluarga kan perlu uang. Uangnya dari mana? Ya bayar dewe-dewe mestinya. Dulu kita sering ngadakan retreat, saya nggak bisa Bu, saya nggak bisa. Sudah, saya bayari kami. Waktu itu nggak ada pengaturan, ya uang saya sendiri. Uang saya dan ibu, ya dibayari orang itu. Sampai Bandungan, setelah mau pulang, wah dia ke pasar beli banyak sekali. Saya bilang, loh katanya nggak punya duit. Kok ya bisa beli? Ini aneh. Mestinya dikatakan dimakan sendiri.
Itu loh. Sekarang ini banyak orang juga punya uang, tapi untuk ngelencer, bukan untuk pesta rohani. Keluar negeri, ya boleh saja. Tapi kalau ada pesta rohani, nggak mau. Maunya sendiri aja. Mestinya kan pesta rohani bersama-sama. Persepuluhan ketiga. Supaya apa? Supaya muncul belas kasihan. Ya, bermurah hati. Dan Tuhan berjanji, barang siapa murah hati, dia akan mendapat kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan mendapat kemurahan. Matius 5 ayat 7. Bahkan siapa yang murah hati, dosanya pun bisa diampuni. Orang yang suka nuntut akan dituntut. Kenapa Daud itu kok bisa lolos dari hukuman mati 2 kali? Berzina, membunuh. Ini mati ini. Mestinya 2 kali dibunuh. Kenapa dia bisa lolos? Walaupun dia hidup zaman itu, ya, zamannya Taurat, tapi kehidupannya yang dia praktekkan bukan Taurat. Dia praktekkan Injil, dia suka mengampuni. Musuhnya yang mau membunuh dia, Abner, malah diangkat jadi panglima rencananya, tapi kemudian dibunuh. Iya. Dengarkan Ulangan 14 ayat 28-29. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Iya, tadi saya katakan ada jemaat kami ini, ya, dia itu yang cukup kaya. Dia berkata sama orang luar, tidak ngomong sama saya. Tapi dia berkata, ya saya berikan perpuluhan saya untuk pendeta-pendeta lain. Karena itu banyak pendeta suka datang di rumahnya, dan dia bagi-bagi. Boleh enggak? Boleh, tapi itu perpuluhan ini. Ketiga, boleh. Karena di sini katakan, maka orang Lewi, siapa itu? Hamba Tuhan yang miskin. Tapi jangan perpuluhan yang pertama. Perpuluhan pertama itu untuk makanan rohani Anda. Kalau yang ini untuk belas kasihan. Nah, kalau kamu berbelas kasihan, maka Allahmu akan memberkati engkau dalam segala usaha yang kamu kerjakan dengan tanganmu. Jadi kalau begitu kita bisa simpulkan begini. Persepuluhan pertama itu untuk hamba Tuhan yang memberikan makanan rohani. Supaya apa? Supaya dia kuat dalam perjalanan iman dan makanan rohani ini. Tuhan kata manusia bukan hanya hidup oleh roti saja, tapi oleh firman. Jadi persepuluhan pertama itu untuk hidup kekal. Karena hamba Tuhan yang benar, ngajar yang benar, kebenaran memerdekakan. Tapi persepuluhan kedua untuk pribadi kita masing-masing, supaya mengalami pesta rohani. Untuk apa? Bersukacita. Kalau saudara bisa bersukacita dalam Tuhan, engkau itu akan respect sama Tuhan. Itu yang disebut takut akan Tuhan.
Karena tahu ini anugerah Tuhan, saya bisa sampai pesta rohani, ada waktu kumpul bersama, ini karena Tuhan. Ketiga, untuk orang miskin, untuk hamba Tuhan tadi, orang Lewi yang miskin, untuk orang asing, yatim, janda. Jadi jangan per bulan pertama untuk yang itu. Nah, saudaraku, jadi kita mesti mengerti, ya. Bahkan per bulan ketiga ini 3 tahun sekali dikatakan. Jadi 3 dasar ibadahku. Pertama, hormatilah firman kebenaran. Ya, yang diberitakan pemberita untuk mencapai kehidupan. Untuk masuk kerajaan Tuhan. Supaya ibadahmu itu benar. Ini penting. Ini utama. Ya, yang kedua, dasar ibadah itu kumpul bersama. Untuk apa? Memberikan sukacita. Dan dikatakan tadi belajar takut akan Tuhan. Kalau kumpul bersama itu bisa enggak kalau sudah egois? Enggak bisa. Kumpul bersama itu mesti hatinya kudus. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, memberikan sedekah. Ini untuk belas kasihan. Ibadah itu kalau tanpa belas kasihan, itu persembahanmu yang lain gak akan diterima, kata Tuhan. Nanti baca. Ya, Matius 9 ayat 13. Yang ku kehendaki itu belas kasihan, bukan persembahannya. Oh, jadi motivasi itu penting. Karena itu Yakobus 1 ayat 27 mengatakan ibadah yang murni itu kunjungi janda-janda miskin, anak-anak yatim piatu. Apa yang diharapkan? Nah, itu murni. Ya, penting sekali. Karena itu yang konsentrasinya itu takut akan Tuhan. Ya. Nah, apa bukti takut akan Tuhan? Ucapan kita. Ucapan orang Yahudi ini berkata, ya. Coba kita dengarkan apa yang diucapkan. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 15. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Wow, ini kurang ajar kata Tuhan. Bicaramu kurang ajar. Kenapa? Sebab kamu berkata sia-sia ibadah kepada Allah. Percuma, apa untungnya kita memelihara persepuluhan ini? Apa untungnya? Apa untungnya kita mesti berpuasa, berkabung? Ya, berbahagia orang yang berbuat fasik katanya. Bahkan yang mencobai Allah pun bisa luput. Wah, ini kurang ajar. Kurang ajar kenapa? Karena perintahnya untuk beribadah malah dikatakan sia-sia. Ya. Padahal Alkitab jelas mengajar ibadah itu memberi keuntungan besar. Bahkan diperintahkan untuk mengejar ibadah, mengejar. Nanti kita baca. Tidak perlu kita bacakan 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 11. Yang putih itu saya katakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kenapa orang takut memberikan
persembahannya karena rasa tidak cukup. Mestinya dicukupkan. Nanti, oh ya adalah, saya nggak perlu makan mewah-mewah. Saya dulu dengan istri memulai makan itu banyak, cuma sayur 1, 2, kangkung, ya tumis, kecap, selesai. Tapi dengan hati gembira. Itu memberi keuntungan besar. Ayat terakhir, ayat 11 katakan, hei manusia Allah, jauhilah semuanya itu yang enggak benar itu. Kejarlah keadilan, ibadah. Nah itu. Ya, jadi kamu mesti nguntit itu. Ibadah itu penting sekali. Ibadah ke gereja, penting. Ibadah di rumah, kalau sudah ada di rumah, penting. Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena itu dianjurkan 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 11 berkata, Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. latihlah dirimu beribadah. Karena itu saya juga melatih. Mestinya sudah tua, enak tidur, bangun jam 8. Kan sudah punya staf banyak. Dan sudah running well. Lalu saya mulai malas-malas. Tidak. Saya tetap bangun pagi. Karena Tuhan mengajar untuk kita, kalau bisa seperti Yesus. Pagi-pagi bangun. Pagi-pagi baca Alkitab. Itu kan perintah. Ya. Atau bukan perintah, tapi ini loh, fakta hidupnya Yesus itu begitu. Musa bangun pagi-pagi, Abraham bangun pagi-pagi, Yosua bangun pagi-pagi. Latih dirimu beribadah. Ya, perkataannya benar. Kenapa? Sangat berguna. Berguna apanya? Dalam segala hal. Untuk hidup sekarang, yang jasmani, untuk hidup yang akan datang. Wow. Karena kita akan mengalami hidup yang akan datang. Perlu latihan. Ya, latihan memberi sekarang ini untuk yang akan datang. Karena itu kalau orang tidak melatih sekarang, nanti kalau sudah mati, loh, aku kok tidak punya rumah di sorga. Kok Tuhan taruh di taman? Ya. Kenapa? Ya karena sudah nggak bangun rumah untuk orang lain. Jadi Tuhan taruh engkau nanti di taman. Mari, Tuhan itu sediakan mansion. Rumah yang gede. Kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya jelas firman Tuhan itu mengajar kita untuk mengejar ibadah. Melatih ibadah. Sebab berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup sekarang yang jasmani maupun yang rohani. Mari kita lakukan. Kita berkata Tuhan ajar kami mengerti. Betapa pentingnya ibadah. Ya, biar kami mau belajar untuk menginvest segala yang akan datang yang kekal. Karena itu jauh lebih penting daripada hidup sekarang. Karena semua kami pasti tinggalkan. Dan kami akan menghadap Tuhan. Katakan pada Tuhan, ajar ku mengerti
segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, lah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Amin Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita berdiri bersama. Katakan, ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku ajaib Engkau, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku
Amin Tuhan. Amin. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Engkau sanggup, amin. Amin Tuhan. Kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih. Engkau sanggup Tuhan. Tidak ada mustahil. Tidak ada mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengadakan segala perkara. Kami angkat hati kami memuji Engkau. Besar Tuhan, besar. Terima kasih ya Tuhan. Glory, glory, glory. Jesus, Jesus, apa yang kami nyanyikan, Engkau sanggup mengadakan. Itu yang kami percayai. Asal kami juga mau menurut apa yang Kau firmankan, kami lakukan. Dan itulah yang membuat kami benar di hadapan Kau. Dan kalau kami benar, janji-Mu pasti juga benar. Pasti terjadi. Pasti terwujud. Kami tidak akan kekurangan Tuhan. Kami akan diberi kecukupan. Bahkan untuk hidup yang kekal, Engkau sudah siapkan untuk kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biar kami makin yakin. Kami hormati Engkau. Biar roh takut akan Tuhan ada pada hidup kami. Kami hormati Engkau di atas segala-galanya, lebih daripada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami, berkati hamba-hamba-Mu, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati kami sekalian. Dan sebelum kami berpisah, kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia, bahkan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari sampai Maranatha Dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda. Amin. Shalom jemaat GBT Kristus Alpha Omega yang dikasihi Tuhan.
Kami bersyukur karena anugerahnya, GBT Kristus Alpha Omega terus mendukung DCS dengan pembangunan gedung baru SMA DCS yang juga berlokasi di Jalan Madukoro Raya. Pemancangan tiang pancang pertama sudah dilakukan pada hari Rabu 21 Juni 2023, dipimpin oleh Bapak Insinyur Timotius Bekti. Dan diharapkan tahun ajaran mendatang, SMA Daniel Kreatif Semarang sudah dapat menempati gedung barunya. Mari segera bergabung dengan SMA DCS untuk mendidik putra-putri kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alpha Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.